Saat bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran, waktu seolah berhenti berdetak. Di balik kibaran kain darah itu, tersembunyi pesan yang lebih tajam dari ribuan rudal pesan yang melintasi batas kenegaraan, membelah suara rakyat, dan memecah belah para pemimpin. Dalam keyakinan Syiah, bendera merah bukan simbol kemarahan sesaat, melainkan peringatan sakral bahwa darah suci telah tumpah dan belum dibalas. Namun kali ini, dunia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Iran, negeri yang selama ini dikenal lantang dalam retorika dan perlawanan, tidak langsung meluncurkan roket. Tidak ada sirina perang, tidak ada deklarasi terbuka, yang ada hanyalah hening. Namun hening yang mencekam, menggantung seperti petir yang menunggu gelegarnya. Di balik tenang wajah pemerintah, ada ketegangan mendidih di tubuh militer. Di bawah doa-doa para ulama, ada gejolak dalam hati rakyat yang menuntut kejelasan. Akankah darah ini dibiarkan mengering di tanah? Atau akan dibalas dengan kobaran api? Dan di tengah pusaran itu, seorang pemuda kembali ke kaum, membawa pertanyaan yang akan menentukan nasib satu bangsa. Apa arti keadilan jika simbol telah bicara, tapi senjata tetap diam? Dari sinilah semuanya bermula, dari langkah sunyi Reza menuju bayang-bayang bendera yang mulai menghitam. Sebelum lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Karena kita setiap hari upload jam 8 malam, nantikan cerita inspirasi yang menyentuh hati lainnya. Dan tonton video ini sampai habis, karena di akhir cerita, ada pelajaran hidup yang sangat bermakna, dan plot twist yang tak terduga. Langit di atas kota kaum malam itu tak biasa. Seolah Tuhan menumpahkan amonia dalam bias merah yang menggantung diam. Namun, berteriak, ribuan mata tertuju pada kubah Masjid Jamkaran, yang tak hanya memantulkan cahaya bulan, tapi juga memancarkan pesan sunyi yang mengguncang jiwa. Bendera merah telah dikibarkan. Reza berdiri di antara kerumunan, kamera tergantung di lehernya. Mikrofon terpaku di telapak kanan, namun kedua tangannya gemetar. Bukan karena dingin, bukan pula karena angin padang pasir yang menyusup di balik mantel musim semi, tetapi karena getaran batin yang terlalu dalam campuran antara bangga, takut, marah, dan bingung. Bendera itu bukan kain biasa, ia bukan simbol politik, bukan juga alat propaganda murahan. Dalam tradisi Syiah, merah berarti darah yang belum terbalas, nyawa yang masih menuntut keadilan, luka yang belum dijahit sejarah. Terakhir kali bendera ini berkibar adalah pada masa sebelum revolusi. Hari ini, ia kembali, dan dunia menyaksikannya langsung, tanpa bisa berpaling. Apa ini berarti? Pairing, bisik seorang wanita paruh baya di sebelah Reza, matanya sembab, tangannya menggenggam rosario tasbih erat. Reza tak menjawab, ia hanya merekam, menulis dalam benaknya setiap isak yang terdengar, setiap sorak takbir yang membelah udara, setiap suara gemetar yang menyebut nama-nama syuhada. Di layar telepon genggamnya, notifikasi membanjir. CNN, Al Jazeera, Press Television, hingga stasiun-stasiun kecil di Balkan dan Asia Tenggara, semuanya menayangkan peristiwa malam itu secara langsung. Judulnya sama, Iran kibarkan bendera merah, simbol balas dendam atas serangan Israel. Sebelumnya, rudal Israel menghantam sebuah pusat penelitian di kota Natanz. 4 ilmuwan nuklir gugur, 2 di antaranya adalah sahabat ayah Reza. Dunia Barat menyebutnya serangan preventif, namun bagi Iran, itu penghinaan. Dan kini, itu dijawab dengan kain, dengan simbol, dengan sejarah. Masjid Jamkaran seketika menjadi titik pusat dunia Islam. Jamaah dari berbagai kota mulai berdatangan. Jalanan macet, hotel penuh, bahkan para pedagang tenda pun menaikkan harga 2 kali lipat. Tapi rakyat tak peduli. Mereka bukan untuk wisata. Mereka datang untuk menyaksikan sejarah, untuk menyentuh udara yang sama dengan yang menyentuh bendera merah itu, untuk menjadi bagian dari momentum yang tak akan terulang. Seorang pria berjubah hitam naik ke atas podium. Suaranya berat, penuh gema keimanan. Wahai rakyat Iran, wahai pencinta kebenaran, darah syuhada belum kering. Darah itu kini menyala di atas rumah suci, menyeru pada kita semua, "Ya Hussein!" teriak massa serempak. Darah kalian, darah anak-anak kalian, Aikan Debel, demi kebenaran, demi keadilan, demi kehormatan Syiah. Takbir menggema. Reza merasa dadanya ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata, bukan karena pidato, tapi karena wajah-wajah di sekelilingnya, mata-mata yang menyala, wajah-wajah muda yang memegang poster bergambar rudal dan bendera, anak-anak kecil yang menulis nama Palestina
di pipi mereka, dan nenek-nenek renta yang menangis sambil berdoa agar cucunya bisa mati syahid di seberang jalan. Seorang pemuda membakar bendera Amerika, di sisi lain, spanduk bertuliskan Israel, terorisme dunia dikibarkan. Lalu, terdengar dentuman drum dan musik militer. Barisan milisi Basij berjalan tegap, membawa replika rudal dengan tulisan, menanti titah. Namun, hingga malam berakhir, tidak ada perintah resmi, tidak ada pernyataan perang, tidak ada deklarasi balasan, hanya bendera itu, Yang Teruz, berkibar di puncak kubah. Diam, tapi membakar jiwa siapapun yang memandangnya. Reza kembali ke hotel dengan langkah berat. Di balik layar laptopnya, ia menulis cepat. Jari-jarinya berpacu dengan degup jantung, yang entah kenapa tidak mau tenang. Bendera merah itu lebih berbahaya dari 1000 rudal, karena ia bukan hanya mengirim pesan kepada musuh, tetapi juga kepada kita semua. Ini adalah ujian. Apakah kita hanya akan bersorak, ataukah kita siap menanggung beban sejarah itu? Reza menekan tombol kirim, artikel langsung tayang di situs berita digital, tempatnya bekerja. 5 menit kemudian, masuk notifikasi baru. Reza, hati-hati dengan apa yang kau tulis. Mereka membaca. Ia menelan ludah. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Dari lantai 8 hotel tua di Kam itu, ia bisa melihat bayangan kubah masjid, Jamkaran dari kejauhan. Dan bendera itu, Mesei di sana, meliuk pelan, seolah menunggu. Seolah berkata, bersiaplah, dunia tidak akan sama lagi. Masih pagi ketika Reza kembali berdiri di pelataran Masjid Jamkaran. Kabut tipis menyelimuti ubin-ubin putih yang baru dibasuh hujan malam. Udara KM menyimpan hening yang berat, seolah seluruh kota sedang menahan napas, takut mengejutkan sesuatu yang tengah bersembunyi di balik langit. Reza belum tidur, wajahnya kusut, rambutnya lepek, dan matanya memerah bukan hanya karena kurang istirahat, tapi karena pikirannya masih tertahan pada pertanyaan yang menggantung. Mengapa hanya bendera? Di mana dentuman balasan? Ia melangkah pelan ke arah gerbang, sisi utara masjid. Mencoba menyelinap masuk lebih awal dari jamaah biasa. Tapi langkahnya terhenti ketika 2 pria bersorban hitam menghadangnya dengan tatapan tajam. Satpam berpakaian sipil, jelas, tak bersenjata, tapi sorot mata mereka lebih tajam dari peluru. Maaf, wartawan dilarang masuk sebelum jam 10, ujar salah satu dari mereka tanpa senyum. Saya hanya ingin sholat dan mungkin bertemu dengan Syekh Mahdavi. Saya dari kantor berita resmi, kata Reza sambil memperlihatkan ID persnya. Pria itu menatap lama kartu identitasnya Lolu Mendesa. Banyak yang datang bawa kartu seperti ini, tapi yang dicari bukan Tuhan, melainkan kutipan sensasional. Reza menandok, saya bukan pemburu kutipan. Saya hanya ingin tahu, mengapa bendera itu dikibarkan, jika tidak ada keputusan untuk memales. Tatapan pria bersorban melembut, walau masih berhati-hati. Ia menoleh pada rekannya, lalu mengisyaratkan agar Reza menunggu di serambi. Setengah jam berlalu. Angin pagi menyentuh wajah Reza saat ia duduk bersila, menyandarkan tubuhnya di pilar batu. Di hadapannya, deretan burung merpati berkumpul di tepian Kolom Castle. Di balik kubah besar, sang surya mulai menjalar malu-malu, menyibak sisa kabut. Dan di puncak sana, bendera merah itu masih tegak berdiri. Tiba-tiba, seorang pria tua berjanggut perak keluar dari pintu masjid bagian dalam. Jubah hitamnya menyapu lantai. Langkahnya tenang, namun berwibawa. Ia ditemani 2 santri muda yang berjalan menunduk, seolah menjaga bumi agar tak bergetar di bawah kaki gurunya. "Engkau Reza?" tanyanya. Suaranya pelan namun tajam. Reza berdiri, membungkuk sopan. "Benar, Syekh Mahdavi, saya bersyukur bisa bertemu Anda." Syekh Mahdavi mengangguk. "Kau ingin tahu mengapa bendera itu dikibarkan? Dan mengapa dunia belum terbakar, bukan?" Reza tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Iya, Syekh, semua orang menunggu balasan, tapi pemerintah tetap diam." "Apa artinya ini? Simbolisme tanpa tindakan? Atau ini bagian dari strategi?" Syekh menghela napas dalam. Kemarahan adalah bahan bakar, tapi bahan bakar tanpa kendali hanya akan membakar rumah sendiri. Ia berjalan menuju halaman kecil di belakang masjid. Reza mengikutinya, diam-diam merekam dengan kamera kecil yang diselipkan di saku jaketnya. "Bendera merah bukan oba-oba perang," lanjut sang syekh. "Ia adalah peringatan, tanda bahwa darah yang tumpah telah melewati batas. Tapi bukan setiap darah harus dibalas dengan darah pula.
Reza mengerutkan dahi. Tapi, rakyat marah, dunia marah, dan para syuhada. Mereka gugur tanpa pembalasan. Mahdavi berhenti, menatap tajam ke mata Reza. Dan apa kau pikir balasan terbaik untuk kematian adalah kematian yang lebih banyak lagi? Reza terdiam. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari terakhir, ia merasa tak punya jawaban. Kau harus tahu, wahai jurnalis. Lanjut sang syekh, di belakang bendera itu. Ada dua suara. Suara pedang, dan suara kesabaran. Keduanya sama suci, tapi hanya satu yang bisa membawa keadilan tanpa menghancurkan seluruh kota. Mereka duduk di bangku batu dekat taman kecil yang diselimuti bayang-bayung pohon zaitun. Seorang santri datang membawa teh pahit khas Kam. Aku menyukai tulisanmu, kata Mahdavi pelan. Kau menulis bukan hanya dengan pena, tapi juga dengan luka. Reza nyaris tersedak teh. Anda membaca tulisanku, pemerintah membaca, ulama membaca, bahkan musuhmu pun membaca. Suasana hening sesaat, Reza memberanikan diri bertanya. Jadi, apa langkah selanjutnya, Syekh? Apakah kita akan berperang, atau membiarkan Israel kembali menyerang? Mahdavi menatap langit. Perang bisa dimulai dengan peluru, tapi bisa juga dengan diam. Kadang, diam adalah senjata paling mematikan. Karena ia membuat musuh gelisah, dan rakyat bertanya-tanya. Tiba-tiba, dari dalam masjid terdengar suara pintu tertutup keras. Reza menoleh seketika, namun Syekh Mahdavi tetap tenang. Waktuku selesai. Kau akan mendapat jawaban. Tapi di sini, kau harus mencari mereka yang berada di balik layar. Bukan hanya jenderal, tapi juga diplomat. Karena hari ini, bendera merah bukan hanya milik tentara. Ia telah menjadi milik dunia. Reza berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Ia ingin bertanya banyak, tapi kata-katanya tercekat. Rasanya seperti baru saja bicara dengan seseorang yang memegang rahasia alam sebelum beranjak pergi. Syekh berbalik dan berkata pelan, hampir seperti bisikan. Hati-hatilah Reza, bukan semua orang senang dengan kebenaran yang terlalu terang. Di perjalanan pulang ke hotel, Reza membuka emailnya. Sebuah pesan anonim masuk. Mereka menyimpan sesuatu di kantor Kementerian Luar Negeri, lantai 12. Jangan datang siang, datang malam, datang sendirian. Reza menatap layar ponselnya. Jantungnya kembali berpacu. Ini bukan lagi sekadar peliputan. Ini adalah pintu menuju sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih menentukan dari semua yang pernah ia hadapi. Dan di atas sana, bendera merah itu masih terus berkibar, seolah menantikan siapa yang akan lebih dulu. Sementara dunia masih bertanya-tanya tentang makna sebenarnya, di balik pengibaran bendera merah di atas Masjid Jamkaran, api kecil mulai menyala di tempat lain di sebuah sudut kota suci yang telah lama menjadi titik perseteruan dunia. Yerusalem. Pada malam yang tenang, di kompleks Masjid Al-Aqsa, suara-suara lantang menggema. Ribuan orang berkumpul dalam doa malam. Namun dalam setiap sujud, tersembunyi amarah. Di antara mereka, seorang pria muda dengan sorban abu-abu berdiri di barisan depan. Matanya merah, bukan karena kelelahan, tapi karena kehilangan. Namanya Yusuf Al-Khatib, seorang pemuda Palestina yang dalam waktu 1 minggu, telah kehilangan adik dan ayahnya keduanya. Tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam kamp pengungsian di jalur Gaza. Tak ada peringatan, tak ada alasan, hanya kematian. Diam-diam, ayahku selalu bilang, Yerusalem adalah urat nadi umat Islam, bisik Yusuf kepada sahabatnya, Omar, dan sekarang, nadi itu mengalirkan darah. Di luar pagar barat kompleks Al-Aqsa, tentara Israel mulai memperketat pengamanan. Drone kecil berterbangan di langit. Sirena meraung sesekali. Kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Ia selalu siaga, selalu gelisah, seperti bom waktu yang menunggu detik terakhirnya. Hari itu, publik internasional dikejutkan dengan bocornya rekaman intelijen, suara seorang pejabat militer Israel yang menyatakan bahwa pengibaran bendera merah di Iran adalah bentuk agitasi spiritual yang berbahaya dan perlu diwaspadai sebagai bentuk provokasi besar-besaran. Berita itu segera menyebar ke seluruh dunia. Reza yang saat itu tengah menelusuri lorong sempit gedung Kementerian Luar Negeri Iran sebagaimana pesan misterius yang diterimanya. Malam sebelumnya menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. Jadi, Yerusalem mulai bergolak. Langkahnya melambat. Pintu di hadapannya bertuliskan, Direktorat Diplomasi Rahasia. Akses terbatas. Ia mendekat, mengawasi sekeliling, lalu mengeluarkan ID yang dimodifikasi
oleh seorang kontak rahasia di dalam jaringan media. Pintu terbuka. Di dalam, cahaya temaram. Menu deretan layar besar menampilkan peta geopolitik Timur Tengah. Beberapa staf berpakaian sipil tengah berdiskusi pelan, dengan wajah-wajah cemas. Seorang pria dengan jas abu-abu menghampirinya. Wajahnya tidak asing. Namanya Dr. Kian Amiri, pakar diplomasi pertahanan yang dikenal memiliki kedekatan dengan Garda Revolusi. Kau datang tepat waktu, ujar Dr. Kian sambil mengunci pintu di belakang Reza. Kami sedang bersiap menghadapi eskalasi. Tapi bu, dari kami, dari mereka? Mereka, siapa? Israel, Amerika, NATO. Tapi percikan pertama akan datang dari Palestina. Reza menggorniet tapi Iran belum bergerak. Lalu mengapa mereka panik? Dr. Kian menatap layar besar di hadapan mereka. Peta Yerusalem ditampilkan dengan titik-titik merah menyala di beberapa titik strategis. Karena simbol lebih berbahaya dari misil, jawabnya. Mereka tahu, bendera merah bukan cuma untuk rakyat Iran. Itu adalah pesan spiritual kepada umat Islam di seluruh dunia. Dan Palestina mendengarnya lebih keras daripada siapapun. Sementara itu, di sebuah ruangan bawah tanah di Yerusalem Timur, Yusuf duduk bersama 8 pemuda lainnya. Semuanya mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada senjata yang terlihat. Tapi semangat dalam mata mereka lebih tajam dari peluru. Ini bukan tentang Iran, bukan juga soal politik, ucap Yusuf lirih, namun tegas. Ini tentang kehormatan yang diinjak-injak. Jika dunia tak bisa bicara, maka kita yang akan berteriak. Oma, sahabat setianya, menatap penuh khawatir. Kau tahu, apa akibatnya kalau kita bergerak sekarang? Tanpa koordinasi, tanpa dukungan resmi, Yusuf menatap tembok di depannya di mana terpajang foto Al-Aqsa yang diwarnai darah anak kecil. Aku tak butuh izin untuk membela rumahku, jawabnya. Kembali di kamp, malam mulai jatuh. Reza berjalan kembali ke hotelnya dengan hati yang semakin tidak. Dari informasi yang didapatnya, Iran sengaja tidak memberi respons militer langsung, bukan karena takut, tapi karena mereka ingin memancing Israel dan sekutunya untuk bertindak gegabah terlebih dahulu. Bendera merah adalah perang psikologis, uji kesabaran, uji nalar. Namun yang tidak diperhitungkan adalah bagaimana reaksi dunia Islam di luar Iran, terutama Palestina. Saat Reza menyalakan televisi, berita utama di semua saluran menyebut satu hal. Ledakan terjadi di Yerusalem Timur, kelompok pemuda Palestina diduga terlibat. Kamera menampilkan kobaran api di balik tembok kota tua. Suara sirena meraung. Tentara Israel menembaki pemuda yang melemparkan batu, sementara drone di udara membombardir tempat persembunyian mereka. Dari layar, wajah Yusuf tertangkap sesaat. Sebelum kamera mati, Reza menatap layar dengan napas tercekat. Ia mengenal wajah itu. Ia menulis tentangnya setahun lalu, dalam sebuah artikel tentang anak-anak Intifada. Anak yang waktu itu masih berumur belasan, kini memimpin aksi perlawanan. Percikan itu telah menyala, bisik Reza, dan bendera merah di atas Masjid Jamkaran tetap berkibar, bukan sebagai seruan perang semata, tapi sebagai pengingat bahwa darah yang belum dibalas bisa membakar dunia jika tidak ada keadilan. Angin malam di Damaskus tak lagi terasa seperti angin. Ia membawa bisik-bisik rahasia, aroma mesiu yang samar, dan ketegangan yang menempel di udara seperti kabut yang tak mau pergi. Di tengah kota tua yang remuk oleh sejarah dan perang, sebuah mobil hitam melaju pelan di jalanan sempit Lamponia Moti. Di dalamnya, duduk seorang pria yang selama ini hanya dikenal dengan nama Sandi Al-Ghul. Tak ada yang tahu nama aslinya, tidak juga wajahnya. Ia adalah bayangan dari revolusi, sosok tanpa suara, yang bergerak hanya ketika malam terlalu sunyi dan dosa terlalu terang. Hari itu, markas kecil pasukan Kutsayap elit dari Garda Revolusi Iran baru saja menerima sinyal. Dari Teheran, operasi Silsilah Merah dimulai. Namun ini bukan invasi, bukan juga serangan udara. Ini adalah perang rahasia, operasi senyap, gerakan tangan tanpa suara, tapi yang bisa menjatuhkan menara kekuasaan dengan satu bisikan. Di lorong bawah tanah sebuah bangunan tua yang pernah menjadi sekolah agama sebelum perang, Al-Ghul duduk berhadapan dengan dua lelaki Lebanon dari Hizbullah dan satu wanita muda bersal putih yang mewakili jaringan intelijen Suriah. Teheran tidak akan bergerak turang-turangan, ujar Al-Ghul tanpa ekspresi. Tapi kita harus membuat mereka yang menekan Iran menyadari bahwa setiap tekanan
akan ada akibatnya. Perempuan itu menatapnya tajam. Dan kau yakin, aksi kecil di Yerusalem cukup untuk menjadi alasan? Al-Ghul menyipitkan mata. Aksi, itu adalah percikan. Kita adalah anginnya. Kita akan membuat api itu menyebar. Tapi bukan untuk membakar, melainkan untuk menghanguskan tekanan. Ia menyodorkan selembar peta. Target pertama, konvoi senjata bayangan Israel di perbatasan dataran tinggi Golan. Mereka pikir kita tidak tahu. Tapi setiap gerak mereka telah lama terekam oleh mata kita. Sementara itu, di Kaume, Reza duduk termenung di kamar hotelnya, menyusun draft artikel yang belum berani ia kirimkan. Ia baru saja menerima informasi bahwa nama Al-Ghul kembali muncul dalam laporan intelijen asing, yang selama ini dianggap telah mati dalam pembantaian di Aleppo beberapa tahun lalu. Reza menghapus baris-baris kalimatnya. Ia tahu, jika menuliskan ini tanpa bukti kuat, nyawanya bisa menjadi harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, notifikasi di ponselnya berbunyi. Sebuah pesan terenkripsi masuk. Ada yang ingin kau temui. Nama, Marzi. Dia tahu tentang silsilah merah. Temui dia di Aleppo, di bawah reruntuhan Madrasah Al-Zahra. Waktu terbatas. Tanpa pikir panjang, Reza mengambil ransel, kamera, dan satu kartu identitas palsu yang sudah lama disimpan untuk keadaan darurat. Ia tahu, jika namanya terdeteksi di Damaskus, maka tidak hanya tulisannya yang akan dibungkam dirinya pun bisa hilang dalam sunyi. Di perbatasan antara Suriah dan Lebanon, malam itu, langit terbakar. Sebuah ledakan mengguncang konvoi militer Israel yang tengah melintas dayem-dayem di jalur rahasia, dataran Golan. Api menjilat kendaraan baja, sementara suara jeritan memenuhi udara. Tak ada pengakuan, tak ada kelompok yang mengklaim. Tapi bagi mereka yang tahu, itu adalah tanda tangan yang sangat jelas dari tangen-tangen pasukan Quds, dan di tengah keheningan yang mencekam itu, di dalam layar gelap ruang situasi di Tel Aviv, seorang perwira, tinggi militer Israel, menatap monitor dengan rahang mengeras. Iran sedang memainkan permainan yang berbeda, gumamnya. Reza tiba di Aleppo, 2 hari kemudian. Kota itu masih menyimpan luka-luka perang, dengan bangunan hancur dan puing-puing yang berubah jadi tempat tinggal sementara. Di bawah reruntuhan Madrasah Al-Zahra, ia bertemu perempuan yang disebut dalam pesan, Marzieh. Perempuan itu muda, namun wajahnya menyimpan kelelahan yang jauh lebih tua dari umurnya. Ia adalah mantan perantara informasi antara Iran dan pejuang Palestina, seseorang yang tahu terlalu banyak, dan karenanya diburu oleh banyak pihak. Reza, katanya pelan, kau sudah terlalu dekat dengan inti cerita. Tapi semakin dekat kau ke pusat, semakin gelap cahaya di sekelilingmu. Aku tak ingin jadi pahlawan, ujar Reza jujur. Aku hanya ingin dunia tahu bahwa simbol bukanlah kebohongan, bahwa bendera itu tidak berkibar untuk sia-sia. Marzieh tersenyum samar. Ia menyerahkan sebuah flash disk kecil. Di sini, ada data tentang gerakan silsilah merah, termasuk lokasi operasi, koordinat pertemuan Don satu nama, Ilyas Romani. Ia adalah penyambung langsung antara Iran dan perlawanan Palestina, tapi dia sudah tak aktif, disembunyikan. Di mana dia sekarang? Marzieh menatapnya lama. Turki. Tapi jangan ke sana sendirian. Banyak mata-mata Mossad yang sudah menunggunya. Keluar dari persembunyian. Reza menatap flash disk itu. Tangannya bergetar. Ia tahu, benda kecil ini bisa mengguncang dunia atau menguburnya hidup-hidup. Sementara dunia sibuk dengan ledakan di Yerusalem, laporan tentang insiden di dataran Golan hanya muncul sekilas di media Barat dengan narasi yang dibentuk untuk menutupi siapa sebenarnya pelaku di baliknya. Namun di dalam lorong-lorong gelap Damaskus, Al-Ghul tersenyum tipis, membaca kabar dari koran lokal yang samar. Mereka masih mencari peluru, padahal perang ini dimainkan dengan bayangan dan dilenget. Meski tak tampak, dari Damaskus, bendera merah di atas Masjid Jamkaran tetap berkibar, diam, tegas, menunggu bab berikutnya. Kota Istanbul tak pernah benar-benar tidur. Saat malam jatuh, ia hanya menukar wajahnya. Dari keramaian pasar dan suara peluit tram, menjadi bisikan jembatan, lampu kuning remang, dan percakapan rahasia di kafe kecil di lorong sempit kota ini. Punya dua wajah seperti pisau yang menyayat dari dua sisi. Dan malam itu, Reza baru menyadari betapa tajamnya tepi kedua. Ia turun dari kapal feri di sisi Asia Istanbul dengan mantel lusuh, membawa ransel kecil dan selembar kertas bertuliskan alamat Fatih dekat Masjid Yafuz Selim. Alamat itu ditulis oleh Marzieh dan di bawahnya ada satu baris kecil.
Ia bukan lagi seorang pejuang. Ia hanya menunggu ajal. Fatih tidak berubah banyak. Warna batu, aroma kopi, dan suara azan yang membelah angin malam. Tapi Reza tak punya waktu untuk nostalgia. Ia berjalan cepat, menyusuri gang kecil, menatap setiap jendela dengan curiga. Di depan sebuah bangunan tua, ia berhenti. Dindingnya kusam, pintu kayu mengelupas. Tidak ada nama, tidak ada tanda, tapi ia tahu, ini tempatnya. Ia mengetuk 3 kali, sesuai instruksi, lalu diam, hening, tak ada jawaban. Baru ketika ia hendak berbalik, pintu berderit terbuka. Wajah tua dengan janggut memutih muncul dari balik celah. "Mencari siapa?" tanyanya dengan suara pelan. "Elias," jawab Reza. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Tidak ada orang itu di sini, tapi saya bawa ini," ucap Reza, mengeluarkan flash disk dari saku dalam jaketnya. Tatapan lelaki itu berubah. Ia membuka pintu lebih lebar dan mengangguk. "Masuk, tapi jangan katakan siapapun kau pernah datang." Elias Rahmani sudah tua. Lebih tua dari yang Reza bayangkan. Badannya kurus, kakinya gemetar saat berjalan. Dan sorot matanya seperti orang yang telah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Namun saat Reza menunjukkan isi flash di serangkaian nama, peta koordinat, dan kode komunikasi lama mata itu, tiba-tiba hidup. Sorot yang mati berubah jadi bara kecil. "Kau tahu," gumam Elias, "saat kau terlalu lama menyimpan rahasia, ia jadi bom waktu." Reza menatapnya lekat. "Saya butuh penjelasan. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya silsilah merah itu? Dan kenapa semua ini dimulai dengan pengibaran bendera?" Elias menatap ke jendela. Hujan mulai turun perlahan. "Silsilah merah bukan nama operasi," katanya. "Itu nama janji." "Janji siapa?" "Janji darah." Elias mulai bercerita tentang masa lalu. Tentang saat dirinya masih menjadi penghubung antara pasukan Quds dan kelompok perlawanan di Palestina. Tentang pesan-pesan rahasia yang dikirim melalui ayat-ayat suci. Tentang jaringan rumah aman dari Beirut hingga Khartoum. Dan tentang satu malam yang mengubah segalanya. 15 tahun lalu, sebuah keluarga Palestina di jalur Gaza dibantai. 4 anak, 1 ibu, dan seorang ayah yang dulu pernah menyelamatkan seorang agen Iran dalam misi. Balasannya, kematian. Tapi bukan oleh Israel. Oleh pengkhianat dari dalam jaringan sendiri. Reza membeku. Iran membunuh keluarganya sendiri. Elias mengangguk perlahan. Bukan Iran, tapi orang-orang yang bermain dua kaki, yang menjual koordinat. Dan sejak malam itu, aku tahu, perjuangan kita telah dicemari. Ia mengeluarkan sebuah kalung kecil dari lehernya. Di dalam liontin perak, ada foto tua, seorang pria muda dengan senyum tenang, berdiri di depan Masjid Al-Aqsa. Namanya Yusuf. Anak lelaki itu sekarang memimpin api di Yerusalem. Reza tersikat. Yusuf Al-Hatib. Elias menatapnya. "Ya, dia cucu dari orang yang kami khianati. Dan dia tidak tahu Reza Minandok. Cerita ini terlalu besar, terlalu dalam." Aida mencari jawaban, dan yang ia temukan adalah luka lama yang menganga. Lalu, kenapa Iran tetap diam sekarang? Kenapa bendera merah dikibarkan, tapi tak ada tembakan balasan? Elias menarik napas dalam. Karena Iran tahu, jika mereka menembak sekarang, semua ini akan berubah jadi perang habis-habisan. Amerika menunggu itu, NATO menunggu itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa kita punya senjata lebih besar dari roket. Kesabaran? Kesabaran? Elias mengangguk. Bendera itu bukan untuk musuh. Itu untuk kita sendiri, untuk mengingatkan bahwa darah yang belum terbalas tidak akan dibiarkan lama-lama. Tapi juga tidak dibalas secara bodoh. Saat malam makin larut, Reza pamit. Ia keluar dari rumah tua itu dengan kepala yang penuh dan hati yang berat. Dunia tak hitam putih. Bahkan bendera merah pun bisa berarti ketenangan dalam kemarahan. Namun langkahnya terhenti saat ia menyadari dirinya diikuti. Sejak tadi, sejak keluar dari pelabuhan, 2 pria bersetelan gelap. Wajah Eropa, gerak kaku, bukan pengemis, bukan warga lokal, Mossad, atau lebih buruk, agen NATO. Reza mempercepat langkah. Tapi saat ia hendak menyeberang ke jalan yang lebih padat, suara tembakan tiba-tiba mengoyak malam. Peluru mengenai dinding di sampingnya. Ia jatuh terguling, mengambil kamera, dan berlari menyusuri gang, lampu-lampu mati, jalanan kosong. Langkahnya menggema di lorong sempit Istanbul yang sepi. Ia tak punya banyak waktu. Jika mereka mendapatkan flash disk itu, semuanya berakhir. Namun, di tengah napasnya yang tersengal, ia mengingat kata-kata Elias.
Simbol lebih berbahaya dari senjata, tapi kebenaran lebih mematikan dari keduanya. Dan malam itu, dalam kegelapan lorong tua Istanbul, Reza memilih berlari, bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk menyelamatkan janji yang tertulis dengan darah. Sebelum lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Karena kita setiap hari upload jam 8 malam, dan jangan lupa untuk like, komen amin agar kita senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pastikan ambil pelajaran hidup yang sangat bermakna di akhir video ini. Langit di atas Gaza malam itu bukan sekadar gelap. Ia merah, bukan karena senja, bukan karena cahaya kota, tapi karena kobaran yang membelah cakrawala dari timur ke barat. Serangan udara Israel meluluh lantakkan blok utara Rafah hanya beberapa menit setelah roket tak bertanda menghantam pangkalan militer mereka di selatan Ashkelon. Tak ada pengakuan, tak ada siaran resmi. Namun dunia tahu, sesuatu sedang bergerak dari balik bayangan. Di Masjid Jamkaran, bendera merah masih berkibar. Diam. Tapi seluruh dunia melihatnya seolah ia sedang berteriak. Di Teheran, ruang krisis nasional dipenuhi suara debat. Ini saatnya. Kita sudah cukup bersabar, teriak seorang jenderal Garda Revolusi, tangannya menghantam meja. Tidak, sahut penasihat luar negeri. Mereka sedang memancing kita. Kalau kita terjun sekarang, Amerika dan NATO akan menjadikan ini alasan intervensi penuh. Presiden Iran duduk tenang di ujung meja. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi matanya menyimpan badai. Apakah kita tahu siapa yang menembakkan roket ke Ashkelon? Tanyanya pelan. Tidak secara resmi, jawab kepala intelijen. Tapi, semua data menunjuk pada sayap baru di Gaza, yang diduga mendapat pelatihan dari unit pasukan Quds. Dan apakah kita yang memerintahkannya? Hening. Tak ada yang menjawab. Kalau begitu, dunia akan tetap melihat kita sebagai dalangnya. Di Gaza, Yusuf Al-Khatib berdiri di antara puing-puing markas kecil yang baru saja hancur. Di tangannya, tergeletak serpihan bendera bukan milik Iran, tapi milik sebuah kelompok kecil yang selama ini bergerak dayam-dayam di bawah komandonya, sayap darah ke-7 Ea Taktariak. Ia tak menangis, tapi dari rahangnya yang mengeras, dari matanya yang menolak berkedip, amarah itu hidup. Berapa yang mati? Tanyanya. Asad Rani dan 2 relawan dari Hebron. Jawab ajudannya. Yusuf mengangguk, lalu memandang ke langit yang masih memerah oleh api. Mereka akan membayar ini dengan darah yang sama. Sementara itu, Reza bersembunyi di sebuah rumah aman di Antalya, Turki, setelah berhasil lolos dari pengejaran Mossad. Luka di pundaknya masih membekas, tapi pikirannya jauh lebih terluka. Ia duduk di depan laptop, mencoba menghubungi satu-satunya orang yang bisa memberinya akses ke saluran internasional. Seorang wartawan senior asal Aljazair yang ia kenal saat meliput di Suriah bernama Mulaye Idris. Kau gila, ujar Mulaye saat melihat isi flash disk. Dunia perlu tahu, kata Reza dengan suara gemetar. Ini bukan hanya tentang Iran, ini tentang keadilan yang selama ini dipermainkan oleh simbol dan politik. Mulaye menatap layar. Kalau aku tayangkan ini, bisa jadi nyawaku yang kau taruhkan. Dan, kalau tidak, semua ini hanya akan jadi kabar kematian tanpa nama, di markas NATO, di Brussel. Alarm geopolitik berbunyi tinggi. Satelit menangkap peningkatan pergerakan militer Iran di dekat perbatasan barat. Tapi tak ada pernyataan resmi, tidak ada ultimatum, tidak ada ancaman terbuka, hanya senyap, dan band merah. Ini simbol yang sangat kuat, kata seorang analis Amerika. Tapi kenapa tidak diikuti langkah militer nyata? Ada sesuatu yang mereka tunggu. Atasan di ruangan itu menjawab dingin. Mereka tidak menunggu. Mereka sedang menghitung. Di sebuah ruang bawah tanah di Beirut, Al-Ghul menerima laporan bahwa Yusuf Al-Khatib telah melancarkan serangan balasan terhadap titik logistik Israel. Di sepanjang pagar Gaza, ia menggeleng perlahan. Anak itu terlalu cepat bertindak. Dan kita belum siap. Ajudannya bertanya, apa kita harus hentikan dia? Al-Ghul tersenyum masam. Tak ada yang bisa menghentikan api yang sudah menemukan kayunya. Reza akhirnya berhasil mengirimkan potongan video hasil rekaman dari wawancara dengan Elias, serta sebagian isi flash disk ke jaringan media alternatif yang dikenal karena keberaniannya membongkar dokumen-dokumen rahasia. Video itu meledak, judulnya singkat, Bendera Merah, Janji Darah Iran dan Luka Gaza yang tak pernah terobati. Dunia geger. Beberapa menyebut Iran pengecut mengibarkan simbol perang tapi memilih diam. Beberapa lain
menyebut Iran bijak menahan serangan meski darahnya sudah ditumpahkan. Namun yang tak bisa dibantah, semua mata sekarang tertuju ke Teheran. Saat malam jatuh lagi di Gaza, Yusuf berdiri di puncak reruntuhan. Ia tak memegang senjata, hanya sebuah syal merah yang diikatkan di lengannya. Kalau mereka tidak ingin mengibarkan bendera dengan darah, biar aku yang lakukan, katanya pelan. Dan kau ingin kami membawamu ke Iran? Tanya ajudannya. Untuk bicara langsung, Yusuf menatap ke arah timur. Ke arah tanah yang tak bisa ia jangkau, tapi yang darahnya juga mengalir dalam uratnya. Tidak, aku akan datang sendiri. Dan aku akan membawa satu hal. Bendera itu, Yusuf menggeleng. Kebenaran, kaum tak pernah menyambut siapapun dengan hangat. Kota ini bukan untuk pelancong, ia bukan tempat untuk senyum santai atau wisata religi biasa. Kaum adalah tempat para ulama, para penghafal dendam, para pencatat sejarah yang tidak ditulis tinta, tapi darah. Dan, malam itu, kota ini menerima seorang tamu yang tak diundang, Yusuf Al-Khatib. Ia datang dengan syal merah di lengannya, bukan sebagai utusan, bukan sebagai pemohon, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa darah keluarganya pernah mengalir karena permainan. Para aktor bayangan dan bahwa ia tak akan lagi diam di dalam satu kompleks pesantren tertua. Seorang ulama tua bernama Ayatullah Mahdavi menunggu dalam diam. Ia duduk bersila, tangannya menggenggam tasbih hitam pekat, matanya menatap pintu kayu yang tertutup. Di sisinya ada satu kursi kosong. Bawakan dia masuk, ucapnya kepada muridnya, tanpa senjata, tanpa kata pembuka. Biarkan, matanya. Yang baik, saat Yusuf masuk, udara di dalam ruangan itu berubah. Bukan karena panas, tapi karena tekanan. Seolah dinding itu tahu, dua poros perlawanan kini sedang beradu poros. Yusuf menunduk sedikit, tidak bersujud, tidak pula mencium tangan. Terima kasih telah menerimaku. Mahdavi menatapnya. Kau datang membawa dendam, aku datang membawa pertanyaan. Sahut Yusuf, dan darah. Pertemuan itu berlangsung selama 3 jam. Tidak ada rekaman, tidak ada saksi selain langit malam dan dinding yang menyimpan rahasia. Yusuf membeberkan segalanya, nama orang-orang yang terbunuh, bukti pengkhianatan dari dalam, koordinat yang bocor, dan satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Kenapa Iran tidak pernah meminta maaf atas darah yang ia tumpahkan sendiri? Di Gaza, Mahdavi diam lama, lalu menjawab dengan suara yang sangat tenang, karena kadang kebenaran terlalu dalam untuk dibawa ke permukaan tanpa menenggelamkan. Sementara itu, di Teheran, berita mengenai Yusuf berada di Iran mulai tersebar. Faksi keras di dalam garda revolusi menganggap kehadirannya sebagai ancaman. Dia bukan sekutu, dia bukan warga, dia datang dari tanah musuh, ujar salah satu jenderal. Dia membawa kebenaran yang tidak bisa kalian tolak. Bentak Reza, yang kini resmi bekerja di bawah Kementerian Penerangan. Dan bagaimana kalau dia mengungkap rahasia yang bisa membuat seluruh blok anti-barat runtuh? Reza menatap semua yang hadir di ruang itu. Kalau kita takut pada kebenaran, maka musuh tidak perlu menembakkan satu peluru pun untuk membuat kita jatuh. Yusuf akhirnya dibawa secara rahasia ke Masjid Jamkaran. Tidak untuk beribadah, tapi untuk berdiri di bawah bendera merah yang masih berkibar, menjadi saksi bisu dari semua ketegangan ini. Ia berdiri lama di halaman masjid, angin malam menggoyangkan kain, merah di puncak menara, seolah mengisyaratkan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, Yusuf merasa hening tidak selalu berarti diam. Tapi kadang berarti mendengar. Dari dalam masjid, seorang pemuda menghampirinya. Diam-diam memberikan selembar surat dari Ayatullah Mahdavi. Isinya hanya satu kalimat. Darahmu ada di tanah kami. Tapi jawabannya, tidak di sini. Keesokan harinya, dunia diguncang oleh sebuah siaran resmi dari saluran negara Iran. Presiden Iran muncul di televisi, mengenakan pakaian hitam tanpa ornamen. Di belakangnya, bukan bendera nasional, melainkan kain merah yang sama seperti di Jamkaran. Suaranya dalam, pelan, tapi menusuk. Kami tahu ada darah yang belum terbalas. Kami tahu ada luka yang belum tertutup. Tapi kami juga tahu, dunia sedang mencari alasan untuk membuat kami menyalakan api yang akan membakar semuanya. Maka kami tidak akan bermain dalam permainan mereka. Kami tidak diam, kami menunggu. Dan saat waktunya tiba, bukan kami yang akan memulai, tapi kami akan mengakhirinya. Yusuf duduk di ruang bawah tanah, tempatnya bermalam membuka surat kecil yang ia selipkan di sakunya sejak keluar dari Gaza. Surat dari ibunya. Ditulis sebelum rumah mereka dibom bertahun lalu. Nak,
Jangan biarkan kemarahan memandumu seperti malam yang kehilangan bulan. Bawa lukamu ke tempat yang lebih tinggi, agar Allah yang menyentuhnya lebih dulu, bukan senjata. Air matanya jatuh, diam, tapi dalam. Saat Reza datang menemuinya beberapa jam kemudian, Yusuf hanya berkata, bendera itu bukan hanya lambang Iran, itu juga lambang ayahku, dan sekarang aku tahu. Reza menatapnya. Tahu apa? Yusuf tersenyum, pahit, bahwa kadang menahan diri adalah bentuk jihad yang paling menyakitkan. Malam turun dengan keheningan yang lebih menakutkan dari dentuman meriam. Dunia menahan napas. Di Qom, Jamkaran masih berdiri, namun langitnya bukan lagi milik doa, melainkan medan perang antara keyakinan dan ketakutan. Sinyal satelit menangkap pergerakan yang mencurigakan di utara Irak, 2 konvoi besar bergerak tanpa lampu, melintasi wilayah perbatasan menuju area rahasia di Kermansyah. Mereka bukan pengungsi, mereka bukan pelintas biasa. Mereka adalah pasukan bayangan. Garda revolusi bergerak tanpa izin resmi dari Majelis Keamanan Nasional. Di dalam Teheran, alarm politik berbunyi. Mereka bergerak tanpa mandat. Ini bisa memancing perang langsung dengan NATO, teriak Menteri Pertahanan. Presiden Iran berdiri membelakangi jendela, memandangi langit ibu kota yang terlihat tenang. Namun ia tahu, badai tak selalu berisik. Siapa yang mengizinkan mereka? Bukan saya, bukan Anda, tapi suara yang lebih tua dari republik ini. Jawab penasihatnya. Mata presiden menajam. Kau bicara tentang ulama kaum. Bukan hanya itu, kau tahu? Ketika Jamkaran memanggil dengan warna darah, banyak yang tak menunggu persetujuan negara untuk menjawabnya. Sementara itu, di Gaza, langit membara. Bukan oleh bom melainkan oleh amarah yang telah lama dikubur. Yusuf berdiri di depan ratusan pemuda. Wajah mereka tak lagi muda, meskipun umur mereka masih belasan. Setiap dari mereka membawa senjata, bukan karena dilatih, tapi karena terpaksa memilih antara membunuh atau dibunuh. Kita bukan Iran, teriak seorang dari barisan. Tapi mereka telah mengibarkan bendera yang kita tang. Mengapa mereka tidak bergerak? Yusuf menatap tajam. Kau tahu kenapa Iran tidak melepaskan rudal hari ini? Karena jika mereka lepaskan, kita semua bukan hanya akan kehilangan tanah, tapi hak untuk menyebut diri kita umat damai. Lalu, kita harus diam. Tidak, tapi kita juga tak boleh menyerang dengan amarah yang hanya akan membunuh lebih banyak anak-anak. Teriakan makin ricuh. Yusuf berdiri di atas beton bekas bangunan hancur, mengangkat tangannya. Jika Iran tak bergerak, maka kita akan kirim pesan. Tapi bukan dengan darah, dengan kebenaran. Di markas NATO, situasi memanas. Sejumlah satelit mengkonfirmasi bahwa beberapa peluncur rudal jarak menengah telah dipindahkan ke posisi aktif di perbatasan Iran-Azerbaijan, namun tidak satu pun dari mereka diluncurkan. Ini bukan latihan, mereka menunggu sesuatu, kata seorang analis militer Inggris. Menunggu apa? Aku rasa mereka menunggu siapa yang akan menyalakan api lebih dulu. Di sisi lain, Amerika bersikeras mendorong pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Namun, veto demi veto menyapu semua. Resolusi, dunia macet, waktu macet, tapi kemarahan tidak pernah macet. Reza kembali ke Teheran setelah menyusup ke jaringan NATO di Ankara. Ia membawa satu temuan yang bisa mengubah segalanya rencana serangan preemptif oleh pasukan gabungan Amerika dan Inggris terhadap titik vital Iran jika mereka mendeteksi satu sinyal peluncuran rudal. Ia masuk ke ruang rahasia tempat presiden dan penasihat strategis berkumpul. Kalau kalian berpikir kalian masih bisa menunda perang, kalian salah, karena NATO sudah memutuskan akan mulai duluan. Jika kita hanya memberi satu alasan, semua terdiam. Lalu apa yang kau ingin kami lakukan, Reza? Jangan beri mereka alasan. Apa maksudmu? Reza membuka layar proyektor. Terdapat video Yusuf berdiri di depan reruntuhan sekolah di Gaza berbicara kepada dunia melalui jaringan alternatif Al Jazeera. Kami tidak butuh roket. Kami butuh keadilan. Jika dunia takut akan bendera merah, maka lihatlah darah yang setiap hari mengalir di jalanan kami. Iran tidak perlu melawan untuk kami, tapi mereka harus bersuara untuk kami. Reza menatap semua yang hadir. Suara itu lebih mematikan dari rudal manapun. Namun tidak semua faksi di Iran menyetujui jalan damai. Malam itu, kelompok militan yang membelot dari pasukan Quds menyerang kantor komunikasi satelit di Shiraz. Mereka menganggap penundaan ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap darah para syuhada. Jika negara ini tidak siap bertarung, maka kami akan bertarung sendiri. Kekacauan pecah. Iran terbelah antara suara simbolis dan suara senjata.
di balik tembok Masjid Jamkaran. Yusuf datang diam-diam. Ia bukan lagi pencari kebenaran. Kini, ia adalah pemilik luka yang tak bisa dijual ke diplomasi manapun. Ia membawa satu benda kecil selongsong, peluru dari jasad anak kecil di Gaza yang tak pernah diberi nama. Ia meletakkannya di bawah bendera merah dan berkata pelan, "Jika kalian tidak bisa membalas ini, setidaknya biarkan dunia tahu, kalian tahu siapa yang menjatuhkannya." Salah satu ulama mendekat, menunduk, dan berbisik, "Kadang, bendera merah tidak butuh pertempuran, tapi pemakaman yang layak untuk luka yang tak pernah dikubur." Dunia menyaksikan satu momen langka 2 hari kemudian. Presiden Iran, bersama Yusuf Al-Khatib dan sejumlah ulama besar Syiah, berdiri di bawah bendera merah dan menyampaikan pidato bersama. Tapi yang mengejutkan bukan isi pidatonya melainkan penutupnya. Presiden Hania mengucapkan satu kalimat, "Kalian ingin kami melepaskan rudal, kami memilih melepaskan kebenaran. Sekarang lihat siapa yang panik." Dan dunia melihat, Amerika dan NATO mempercepat pergerakan pasukan mereka bukan untuk menyerang, tapi untuk menghindari serangan yang tak pernah datang. Israel meluncurkan propaganda menuduh Iran pengecut dan inkonsisten. Tapi bagi banyak rakyat di Timur Tengah, itu adalah kemenangan yang lebih besar daripada ledakan. 3 hari setelah pidato itu, Yusuf kembali ke Gaza. Ia tidak membawa senjata, tapi ia membawa sesuatu yang lebih menggetarkan. Surat resmi dari Presiden Iran yang menyatakan bahwa selama darahmu belum dibalas, bendera merah akan tetap berkibar di Jamkaran. Dan bagi rakyat Palestina, itu bukan sekadar janji, itu adalah ikrar. Di akhir bab ini, angin di Teheran berubah arah, dan api yang nyaris menyala, kini terikat oleh kebenaran, terikat oleh luka yang tak lagi dibalas dengan darah, tapi dengan ingatan. Dan ketika angin membawa kabar itu ke seluruh dunia, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Siapa sebenarnya yang lebih kuat? Mereka yang membalas dengan perang, atau mereka yang membuat seluruh dunia takut pada kediaman yang Pennyworthy? Langit di atas Jamkaran tak lagi berwarna merah semata, seperti diolesi abu, seperti menyimpan ledakan yang tertahan, seperti menahan tangis yang tak pernah turun. Bendera merah masih berkibar, tapi gemanya mulai meredup oleh kenyataan dunia yang lebih senyap daripada kebenaran itu sendiri. Iran tidak menyerang. Dunia kebingungan. Dan Yusuf, ia bukan lagi hanya suara dari Gaza. Ia kini menjadi simbol perlawanan yang tak bersenjata, namun lebih berbahaya dari peluru perlawanan yang mampu membuat musuh ketakutan hanya dengan diam. Di Teheran, kegelisahan menyebar ke segala penjuru. Setelah pidato bersama di bawah bendera merah, media internasional memuji Iran karena kedewasaan diplomatik yang mengejutkan. Tapi di dalam negeri, rakyat mulai bertanya, apakah ini kemenangan atau kekalahan yang dibungkus elegan? Rakyat yang telah kehilangan anak-anak mereka di Suriah, Yaman, dan Palestina mulai resah. Mereka merasa darah yang telah tumpah tidak mendapat kehormatan balasan. Di banyak kota kecil, spanduk-spanduk muncul. Bendera merah tak berarti jika pedang disarungkan selamanya. Presiden Iran menghadiri sidang darurat dengan majelis ahli suara-suara keras, mulai menuntut agar bendera merah diberi makna yang nyata bukan hanya simbol. Jika kita biarkan ini, kita mengajarkan pada dunia bahwa simbol bisa dikalahkan oleh ketakutan, ujar seorang ulama muda dari Mashhad, tapi yang lebih tua, yang rambutnya telah berubah putih karena menyaksikan terlalu banyak pemakaman. Berkata pelan, dan jika kita terburu-buru menumpahkan darah, kita ajarkan bahwa keadilan hanya bisa hadir melalui kematian. Sidang tak berujung pada keputusan. Namun Presiden tahu, waktu bukan sekutu. Diam terlalu lama akan berubah menjadi pengkhianatan. Sementara itu, di Washington DC, Presiden Amerika merasa kemenangan diplomatik sudah di tangannya. Penahanan diri Iran dianggap sebagai hasil tekanan dari NATO, tapi analis militer tak semua sepakat. Penahanan ini bukan karena takut, tapi karena mereka tahu bahwa satu langkah kecil bisa membakar seluruh Timur Tengah, dan itu buruk bagi kita. Tidak buruk, tapi memalukan, karena itu berarti mereka berpikir lebih jauh dari kita. Di sebuah rumah sakit bawah tanah di Gaza, Yusuf duduk di sisi seorang anak kecil yang kehilangan kedua kakinya. Namanya Ibrahim. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap Yusuf dan bertanya, "Apakah bendera merah itu untukku juga?" Yusuf tak mampu menjawab. Tapi ia tahu, pertanyaan itu akan menempel selamanya di dinding hatinya.
Ia menulis surat kepada Presiden Iran, "Jika kami tidak dibalas dengan senjata, balaslah kami dengan suara. Kirimkan dunia bukti bahwa kami tidak berjuang sendirian." Surat itu dibaca dalam satu pertemuan rahasia antara Presiden dan Dewan Strategi Nasional. Tidak lama setelah itu, jaringan televisi Iran menayangkan dokumenter berdurasi 2 jam berjudul "Darah yang Masih Berbicara". Rekaman korban, ledakan, tangisan anak-anak, dan kesaksian dari lapangan disiarkan tanpa sensor. Seluruh tengah menggigil. Israel menuduh Iran menggunakan propaganda barbot, tapi opini dunia sudah terbentuk. Bahkan sebagian rakyat Israel sendiri diam-diam menyaksikan tayangan itu. Melalui jalur ilegal, mulai mempertanyakan pemerintah. Mereka, seorang ibu di Tel Aviv menulis di media sosial, "Jika mereka tidak membalas dengan rudal, maka kita wajib membalas dengan nurani." Ketika dunia gemetar oleh tayangan dokumenter itu, sebuah insiden mengejutkan terjadi di Laut Tengah. Sebuah kapal pengangkut milik NATO yang membawa sistem pertahanan rudal mengalami kerusakan misterius dan hampir karam. Investigasi awal menyebut gangguan sistem elektronik akibat anomali gelombang magnetik, tapi intelijen Rusia menyebarkan dokumen yang menunjukkan adanya kemungkinan sabotase oleh pihak ketiga. Semua menuduh Iran, tapi Iran menyangkal. Dengan satu kalimat, "Kami tidak menurunkan kapal." Tapi mungkin hati nurani dunia yang mulai naik ke permukaan. Pernyataan itu viral. Yusuf dipanggil ke Teheran, bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai saksi kunci. Dalam pertarungan dua kekuatan dalam tubuh Iran sendiri, mereka yang ingin bergerak dan mereka yang ingin menahan dalam ruangan tertutup. Yusuf berbicara langsung kepada para pemimpin garda revolusi. "Jika kalian ingin menyerang, lakukan, tapi jangan pernah gunakan nama Gaza sebagai alasan, karena kami tidak minta darah. Kami minta keadilan." Seseorang dari sudut ruangan berteriak, "Keadilan tak bisa lahir tanpa pengorbanan." Yusuf menatapnya. "Tepat. Tapi bukan kalian yang akan dikorbankan, bukan? Kalian akan menekan tombol. Anak-anak kami yang akan terbakar." Ruangan hening. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari Lebanon. Hizbullah memutuskan untuk tidak terlibat dalam eskalasi. Keputusan mengejutkan itu dikaitkan dengan komunikasi internal antara tokoh Gaza dan ulama Iran. Lebanon lega. Dunia terkejut. Israel murka. Kini, babak penentu bukan lagi di medan tempur, tapi di ruang redaksi berita, di jejaring sosial, di layar ponsel, dan di hati setiap manusia yang telah menyaksikan terlalu banyak darah. Di akhir bulan itu, PBB mengeluarkan resolusi non-binding yang menyebut Israel melakukan tindakan militer berlebihan di Gaza. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, lebih dari 2/3 anggota menyetujuinya. Bendera merah masih berkibar, tapi bukan sebagai ancaman lagi, melainkan sebagai pengingat bahwa bahkan di dunia yang penuh darah, masih ada pilihan untuk tidak membalas dengan darah, dan itulah kemenangan yang tidak akan pernah dimengerti oleh mereka yang hanya menghitung kekuatan dari jumlah peluru. Suatu malam, Yusuf kembali ke Gaza. Ia datang tanpa iring-iringan. Tampa, Pentagon, tapi seluruh kota menyalakan lilin di atap rumah mereka. Seorang anak kecil memeluknya dan berkata, "Terima kasih telah membuat dunia melihat kami." Yusuf menatap langit. Abu masih tertahan di udara, tapi langit tak lagi gelap, karena nyala keadilan. Meskipun kecil, cukup untuk membuat dunia takut akan kebenaran yang tak bisa dibunuh. Langit tak pernah lupa, bahkan ketika manusia mencoba menutupi sejarah dengan kebohongan, atau menggantikan tragedi dengan propaganda, langit menyimpan semuanya, termasuk darah yang belum dibalas, termasuk jeritan yang tak sempat menjadi gema, dan malam itu, di atas Jamkaran, bendera merah masih berkibar, tapi sesuatu telah berubah. Kota Qom tak lagi hanya pusat ilmu dan ibadah. Ia kini menjadi medan pertempuran sunyi antara dua poros kekuasaan. Pemimpin spiritual yang menuntut balas atas darah yang tumpah, dan pemerintah yang mulai memahami kekuatan dari menahan diri. Reza berdiri di beranda atas sebuah gedung tua. Dari tempat itu, ia bisa melihat kubah Masjid Jamkaran dengan jelas, terang oleh cahaya bulan. Di tangannya, laporan terakhir dari pertemuan rahasia antara Iran, Turki, dan perwakilan Qatar. Judulnya mengejutkan. Strategi pendekatan budaya untuk menumbangkan dominasi naratif Israel. Ia tahu, ini bukan hasil perundingan biasa. Ini adalah buah dari pilihan yang tidak diambil, tidak menyerang. Sementara itu di Gaza, Yusuf duduk di antara puing-puing perpustakaan tua. Ia sedang membaca surat yang dikirim oleh seorang anak perempuan
dari Yerusalem. Tulisan tangan itu gemetar, tinta samar, tapi setiap kata memukul keras. Aku takut, tapi aku melihatmu di televisi. Dan ibu bilang, itu pemuda yang tak memegang senjata, tapi membuat dunia ketakutan. Apakah benar? Dunia bisa berubah hanya dengan kebenaran? Yusuf menahan air mata. Di sekelilingnya, anak-anak lain tengah mengumpulkan buku-buku yang masih utuh dari reruntuhan. Sebagian halaman terbakar, sebagian berlubang, tapi semangat mereka tidak. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, kalau Iran tak menembakkan roket, maka kita akan menembakkan kota-kota ke langit. Di New York, Dewan Keamanan PBB kembali menggelar sidang darurat. Kali ini, bukan karena peluncuran rudal, tetapi karena protes global yang mendesak pembentukan komisi independen atas kejahatan perang di Gaza. Kejutan datang dari Prancis dan Jerman yang tidak menggunakan hak veto Amerika. Abstain. Media internasional heboh. Koran-koran utama menulis, bendera merah tidak meledak, tapi mengguncang dunia. Iran menang bukan dengan perang, tapi dengan pengaruh. Namun tidak semua pihak senang. Di dalam tubuh Garda Revolusi Iran, friksi semakin terasa. Sebagian jenderal merasa bahwa simbolisme sudah cukup, tapi yang lain melihat ini sebagai bentuk kelemahan. Jenderal Morteza, salah satu tokoh paling berpengaruh, bersikeras bahwa jika Iran tidak bertindak, maka musuh akan terus mendorong, kita punya senjata, kita punya rakyat, kita punya darah yang belum dibalas, apalagi yang kita tunggu. Di ruang strategi militer, diskusi berubah menjadi konfrontasi. Presiden Iran akhirnya masuk. Wajahnya letih, tapi matanya tegas. Kita sedang menang dengan cara yang tidak mereka pahami. Kita sedang menciptakan sejarah. Jika kalian ingin menjadi legenda perang, pergilah. Tapi jangan bawa nama republik ini. Keheningan. Kemudian satu suara pecah dari jendela berita yang menyala. Israel menembakkan 2 rudal ke Rafah, 15 korban jiwa. 4 diantaranya anak-anak. Dunia menjerit. Rakyat Iran kembali turun ke jalan. Di tengah semua itu, datang kabar yang mengguncang. Yusuf ditangkap bukan oleh Israel, bukan oleh Hamas, tapi oleh kelompok radikal yang menganggap Yusuf telah melemahkan jihad dengan kedamaian. Ia dibawa ke suatu tempat rahasia dikat. Deinterogasi, mengapa kau menolak senjata? Karena kebenaran lebih mematikan daripada peluru. Siapa yang kau bela? Gaza atau Iran? Aku membela mereka yang tak lagi bisa membela diri. Jawaban, yang salah, pukulan mendarat. Tapi Yusuf tidak goyah. Bahkan, ketika mereka menyiksanya, ia menatap mata para penyiksanya dan berkata, kalian adalah cermin dari mereka yang kalian benci. Berita penangkapan Yusuf menyebar melalui saluran bawah tanah, jaringan diaspora Palestina, hingga ke Qom. Dalam hitungan jam, demonstrasi muncul di Tehran, Beirut, Ankara, dan bahkan Paris. Iran tahu, jika mereka tidak melakukan sesuatu, simbol, mereka akan kehilangan nyawa, dan itu lebih berbahaya dari kehilangan rudal. Sebuah tim rahasia dikirim dari Iran. Dengan mandat bawa pulang Yusuf, hidup. Operasi itu tidak terekam satelit, tidak tercatat di laporan diplomatik. Tapi dalam 2 hari, Yusuf kembali. Meski tubuhnya lebam dan lelah, ia tidak bicara banyak, tapi satu kalimatnya terekam di media sosial. Jika darahku harus menjadi warna bagi bendera itu, maka asal tidak ada lagi anak-anak yang jadi alasnya. Dan dunia menangis. Di malam terakhir bulan itu, Iran mengadakan doa akbar nasional. Bendera merah masih berkibar di Jamkaran. Tapi kini, di bawahnya, ada ribuan lilin. 1 untuk setiap anak yang terbunuh. 1 untuk setiap suara yang ditinggalkan. 1 untuk setiap kemarahan yang ditahan. Presiden Iran muncul di televisi. Disiarkan ke seluruh dunia, kami bisa menghancurkan kota, tapi kami memilih untuk membangun makna. Kami bisa membalas, tapi kami memilih untuk mengingat. Dunia tidak butuh lebih banyak ledakan. Dunia butuh keberanian untuk mengatakan, cukup, dan hari ini, kami katakan, cukup, bendera ini akan tetap berkibar. Bukan karena kami lemah, tapi karena kami terlalu kuat untuk tunduk pada dendam. Langit Qom bersih malam itu. Tidak ada rudal, tidak ada jet tempur, hanya doa dan harapan. Yusuf kembali ke Gaza. Ia menulis buku. Judulnya sederhana, Bendera yang Tidak Meledak. Buku itu diselundupkan ke banyak negara. Bahkan, sebagian tentara Israel membacanya. Dalam waktu 5 bulan, lebih dari 17 negara menyatakan dukungan untuk penyelidikan internasional. Tekanan kepada Israel meningkat, dan Iran tidak mengangkat satu senjata pun
Namun, kemenangan itu terasa lebih megah dari 1000 perang. Karena akhirnya, dunia tahu bahwa bahkan dalam perang, ada keberanian yang lebih tinggi dari membunuh. Dan bahwa darah yang tak dibalas dengan darah bisa menjadi cahaya yang menyinari sejarah. Bendera merah masih berkibar di Jamkaran. Tapi kini, ia tidak meminta perang. Ia mengajarkan dunia arti sabar dari luka. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang menonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua senantiasa dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad. Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng, karena kita akan upload setiap hari jam 8 malam. Tentunya dengan video ataupun berita yang sangat menginspirasi, karena penuh dengan makna kehidupan. Selamat beraktivitas.